Berlatar di Meksiko, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang berada di tempat gelap dengan cahaya yang berasal jauh dari atas. Sambil memegang ponselnya, wanita itu pun berteriak sekencang-kencangnya berharap akan ada orang yang menolongnya. Dan kisah akan berfokus pada sekelompok kaula muda Amerika Serikat yang tengah menikmati munggahan di salah satu kota di Meksiko, di mana seorang AAA bernama Matias pun tiba-tiba muncul untuk mengembalikan aksesoris telinga milik Ami yang sempat jatuh di balong. Matias mengaku adalah seorang tukang celep yang berencana pergi ke salah satu situs bersejarah, semacam kuil peninggalan suku Maya, dengan tujuan untuk menyusul adik dan teman wanitanya yang seorang arkeolog, yang setelah 2 jam berpikir, Ami dan kawan-kawan pun sepakat untuk ikut serta dalam petualangan tersebut. VIP only. Yeah, see Jeff, that's something I would do. Dibantu oleh seorang pemuda bernama Dimitri, Matias dan 4 muda-mudi Amrik pun langsung meluncur ke lokasi yang berada di tengah hutan belantara yang jaraknya sangat amat jauh dari kota atau pemukiman warga. Dua jam berlalu, mereka akhirnya tiba di jalan terakhir yang bisa dilewati kendaraan, sehingga mereka mau tidak mau harus berjalan kaki ke tempat tujuan, di mana mobil pengantar sendiri langsung pulang saat itu juga, dan baru akan kembali menjemput apabila mereka menghubunginya. Di situ juga terdapat mobil jeep milik adiknya Matias, sehingga dengan sangat yakin mereka langsung memasuki hutan belantara demi untuk bisa melihat langsung situs peninggalan suku Maya. Tiba di sebuah kamalir atau sungai kecil, mereka melihat ada 2 orang bocah kecil yang berdiri di kejauhan. Namun saat digupain, mereka malah lari menjauh, dan itu cukup mengtidakcedokkan. Hola! Hola! Where's he going? A hidden path. Setelah 10 menit berjalan kaki, akhirnya sampailah mereka di situs kuil peninggalan suku Maya yang sebagian besar areanya dipenuhi oleh tanaman merambat yang menambah keasrian dan keindahan kuil tersebut, di mana saat mereka tengah asik berfoto, muncullah seekor bapak-bapak dengan kudanya yang langsung nyerenteng memarahi mereka dengan bahasa Latin. Sempat ditawari uang 5.000, si bapak pun menjawab, "Nehi-nehi." Lantas muncullah 2 temannya yang lain, sehingga karena takut terjadi salah paham, Matias pun langsung menunjukkan foto adik laki-lakinya. Barangkali mereka pernah melihatnya dan... Ya, saat Ami sedang mengambil foto, si bapak dan teman-temannya pun langsung bereaksi agresif, entah karena belum siap dipoto sebelum ngurut kumis, atau karena Ami tak sengaja menginjak tanaman merambatnya. Namun, situasi berubah menjadi sangat tegang ketika Dimitri dipanah dan ditembak hingga maut, sedangkan yang lain dipaksa naik ke atas kuil karena diancam akan dimautin juga. Tiba di atas, mereka melihat ada lubang yang menuju langsung ke dalam kuil. Berikut 2 tenda yang kemungkinan besar milik adik dan teman wanita arkeolognya. Namun saat kedua tenda diperiksa, tidak ada siapa-siapa di sana sampai Matias menemukan sepatu yang biasa dipakai oleh adiknya. Disitulah ia menyadari jika sang adik sudah maut oleh panah yang menancap di tubuhnya, dengan kondisi tubuh sudah terlilit oleh tanaman merambat tersebut. Yang menarik adalah semakin banyak orang yang berdatangan ke tempat ini, mereka bahkan mendirikan tenda dan mengitari kuil untuk mencegah Matias dan kawan-kawan melarikan diri. Entah apa yang mereka inginkan, tumbal, permainan, iseng, prank untuk konten YouTube, pengalihan isu politik, atau menyambut kedatangan Dajjal. Entahlah, hanya Dr. Andes Samsul yang tahu. Masalah pun timbul ketika posisi mereka berada sangat jauh dari tower provider, yang berarti sinyal sangat buruk di tempat ini. Namun tiba-tiba terdengar bunyi ringtone telepon masuk. What is that? Hold on. Ya, Matias mengenali ringtone tersebut adalah ponsel milik adiknya yang berasal dari dasar sumur, sehingga Matias pun meminta Jeff, pacarnya Ami, untuk mengulur tali ke bawah demi bisa mengambil ponsel tersebut, berharap memang ada sinyal yang bisa mereka gunakan untuk meminta bantuan. Yeah.
Dan ya, Matias pun terjatuh setelah talinya putus, di mana Ami diminta turun ke bawah untuk memeriksa karena dialah yang berat badannya paling ringan di antara yang lain dan tidak akan cukup kuat untuk mengulur talinya dari atas. Namun Stacy, seteman paling solid pun mengajukan dirinya untuk menggantikan Ami turun ke bawah. Tinggal 3 meter lagi mencapai dasar, talinya keburu habis sehingga mau tidak mau, Stacy harus menjatuhkan dirinya yang akhirnya membuat lututnya terluka. Setelah mengetahui Matias masih hidup, Jeb pun berencana untuk membuat tandu dengan mengirim Ami turun ke bawah untuk membantu. Namun karena Ami benci dengan kegelapan dan takut akan ketinggian, ia pun menolak permintaan itu dan lebih baik turun ke bawah kuil untuk mencoba meminta pertolongan kepada orang-orang. Namun sepertinya itu adalah ide yang buruk setelah mereka justru mengancam akan mempodarinya. Lantas Ami yang kesal pun mengamuk sambil kokojeran di atas tanaman dan melempar potongan tanaman tepat menyentuh tubuh si bocah. Entah apa yang sebenarnya terjadi, orang-orang ini pun seketika mengarahkan pakarangnya kepada si bocah dan memintanya untuk ikut naik ke atas kuil bersama Jeb dan Ami, yang karena si bocah menolak, mereka pun terpaksa mempodarinya. Setelah Jeb dan Ami kembali ke atas, Jeb akhirnya mengambil kesimpulan bahwa mungkin saja tanaman inilah penyebab mereka dikucilkan, yang karena tak punya waktu untuk berteori, Jeb pun segera membuat tandu dadakan dan menyuruh Ami turun ke bawah untuk membantu Matias dan Stacy. Singkat cerita, Ami, Stacy, dan Matias pun berhasil kembali ke atas. Jeb tak sengaja menemukan tiket pesawat milik Dimitri dengan keterangan keberangkatan hari esok, sehingga kemungkinan besar teman-temannya akan mencari Dimitri apabila ia tidak muncul, yang karena Dimitri sempat memberitahukan perjalanan ini kepada teman-temannya, maka itu artinya besok kemungkinan mereka akan datang ke tempat ini. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Ketika Jeb sedang papang, ia tak sengaja melihat jam tangan di tengah tanaman yang ternyata itu adalah seonggok mayat seseorang yang sudah mengering, sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka bukanlah orang pertama yang maut di kuil ini, di mana Stacy tiba-tiba berteriak setelah menyadari jika lututnya yang terluka kini tumbuh tanaman yang menjalar ke seluruh kakinya. Tak hanya Stacy saja, Matias yang juga mengalami patah kaki pun kini sudah dipenuhi oleh tanaman yang melilit seluruh bagian bawah tubuhnya, sehingga Jeb pun semakin dibuat bingung dengan tindakan apa yang harus dilakukannya. Dan ya, bunyi telepon pun kembali muncul dari dalam sumur, di mana Jeb yang penasaran pun langsung membuat obor dan meminta Ami turun ke bawah untuk memeriksanya. Lagi-lagi, Ami si manja pun kembali mengeluh takut turun sendirian, sehingga meskipun lututnya terluka, Stacy dengan baik hati mau menemani Ami turun ke bawah. Setibanya di dalam kuil, Ami dan Stacy pun langsung menyalakan obor dan terlihat begitu banyak tanaman yang memenuhi rongga kuil ini, di mana mereka berdua kembali mendengar bunyi telepon yang kali ini berasal dari semacam gua kecil yang dikelilingi oleh tanaman, dan memberanikan diri masuk ke sana demi bisa menemukan ponsel tersebut. Dan ya, ada seonggok mayat wanita yang sudah mengering dengan posisi mengenggam ponselnya. Dialah wanita yang kita lihat di awal film tadi, yang tiada lain adalah teman wanita adiknya si Matias. Namun anehnya adalah ponsel tersebut jelas-jelas sudah rusak dan mustahil bisa menyala. Yang tak lama, Ami pun akhirnya menyadari satu hal, bahwa bunyi telepon tersebut bukan berasal dari ponselnya, melainkan dibuat oleh bunga yang tumbuh dari tanaman. Dan tiba-tiba
Dengan cepat mereka berdua pun lari keluar dan meminta Jeff untuk segera menariknya ke atas, di mana semua tanaman tiba-tiba seolah bisa hidup dan mengejar mereka berdua. Setibanya di atas, Amy, Stacy, dan Eric, pacarnya Stacy pun sepakat untuk pergi meninggalkan kuil ini, namun Jeff menolak ide tersebut setelah menyadari jika orang-orang di bawah tidak akan ragu untuk menghabisi mereka semua, apalagi setelah menyaksikan secara langsung perbuatan mereka kepada si bocah, sehingga satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan tetap berada di sini sampai muncul teman, kerabat, atau saudara mereka yang datang untuk mencari. Sementara itu, kondisi Matias semakin lama semakin memburuk, kakinya mulai mengalami infeksi yang jika terus dibiarkan maka akan membuat tubuhnya mengalami kritis, sehingga tak ada pilihan lain. Dengan persetujuan dari Matias sendiri, Jeff dibantu Eric pun akan memotong sampai ekornya demi untuk membuatnya tetap bertahan. Dan sungguh, mereka semua benar-benar tidak habis pikir saat melihat dengan mata kepala sendiri ketika tanaman tersebut menarik potongan cokor si Matias, sehingga sudah jelas jika tanaman yang ada di kuil ini adalah tanaman karnivora alias tanaman pemakan daging. Singkat cerita, malam pun poek. Sampai ba'da Isya, ternyata teman-teman Dimitri tak kunjung datang untuk mencari, padahal hanya merekalah harapan Jeff dan kawan-kawan bisa pergi meninggalkan tempat ini, yang karena Jeff sedang sibuk di bawah kuil mengawasi orang-orang yang terus berjaga, Amy yang frustasi pun coba ditenangkan oleh Eric yang kebetulan sedang santai. Stacy yang berada di dalam tenda pun tiba-tiba mendengar suara seolah Amy sedang melakukan pengenceritan dengan Eric pacarnya, sehingga ia pun segera mengdirik-dirik keluar untuk memergoki mereka berdua yang faktanya hanya sedang berpelukan saling menenangkan satu sama lain, yang ketika Stacy ngamuk dan teriak-teriak tanpa sadar Matias sedang dalam bahaya ketika tanaman itu masuk ke dalam mulutnya dan nyawanya pun tak tertolong meski Jeff sudah berusaha keras untuk mengeluarkannya. Stacy, you're fine. Dan ya, ternyata suara tadi adalah perbuatan para tanaman yang mencoba melakukan fitnah sekaligus memprovokasi Stacy agar terjadi kesalahpahaman, sehingga bisa disimpulkan bahwa tanaman karnivora ini tahu betul jika manusia adalah makhluk yang mudah mempercayai suatu informasi tanpa lebih dulu melakukan validasi. Keesokan paginya, Jeff dan Amy terlihat sedang duduk berdua sambil menyaksikan orang-orang menaburkan garam di sekitaran kuil, yang hal itu bertujuan untuk mengurung tanaman karnivora ini agar tidak menjalar keluar dari area kuil, hingga Jeff dan pun akhirnya sadar bahwa hal ini sudah dilakukan sejak lama. Tanaman karnivora ini adalah makhluk hidup kuno yang dapat menginfeksi siapa saja yang menyentuhnya. Masuk akal jika kuda yang dinaiki si bapak ketika awal muncul tiba-tiba ketakutan dan enggan untuk mendekati kuil, pun sama dengan burung dan hewan-hewan lain yang tidak terlihat di area ini. Mereka sudah mengetahuinya sejak lama dan secara turun-temurun menjaga agar tanaman ini tidak menyebar ke seluruh dunia. Tak lama, Eric pun mengunyah dari dalam tenda untuk memberitahu jika kekasihnya, Stacy, mengalami hal aneh ketika tanaman tersebut tumbuh dan bergerak di bawah kulitnya, di mana Jeff lagi-lagi harus melakukan operasi dadakan tanpa alat medis memadai untuk mengeluarkan tanaman tersebut dari dalam tubuh Stacy. Selesai proses operasi, mereka semua pun tidur siang untuk menghemat stamina, di mana Stacy lagi-lagi terbangun setelah mendengar bunyi telepon. Ia nampaknya tidak belajar dari pengalaman saat dirinya kembali diprank oleh tanaman karnivora tersebut, sehingga di tengah mentalnya yang semakin tertekan, Stacy pun nekat mentojos-tojoskan peso ke badannya sendiri tepat saat yang lain keluar untuk mencegahnya, hingga akhirnya terjadilah momen naas saat Eric tak sengaja tertojos pisau dan maut saat itu juga.
Tak lama setelah itu, Stacy pun mengeluh kesakitan dan minta untuk dipaehin juga, sehingga dengan sangat terpaksa, Jeff pun memenuhi keinginan Stacy demi untuk mengakhiri penderitaannya. Tersisa Jeff dan Amy saja. Jeff rupanya sudah punya rencana untuk mengeluarkan kekasihnya dari mimpi buruk ini. Tubuh Amy dilumuri oleh getih agar seolah sudah maut, kemudian diberikan kunci mobil milik adiknya Matias yang terparkir di ujung jalan. Lantas Jeff pun menggendong Amy ke bawah kuil, meletakkannya di permukaan tanah, kemudian berjalan menjauh ke sisi lain yang ketika posisinya dirasa sudah jauh, Jeff pun mulai mengalihkan perhatian mereka dengan cara berjalan mendekat dan... Jeff akhirnya maut, sedangkan Amy berlari sekencang mungkin menuju tempat lokasi mobil adik Matias diparkir, di mana semua orang langsung melakukan pengejaran demi agar tanaman karnivoranya tidak tersebar ke dunia luar. Tiba di lokasi, Amy langsung menyalakan mobilnya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Amy lupa satu hal, bahwa dirinya sudah terinfeksi oleh tanaman karnivora, sehingga hal ini hanya akan menjadi awal terjadinya bencana besar yang akan membuat dunia berada dalam kekacauan. Beberapa hari setelah Amy berhasil pulang kembali ke Amerika, kita akan melihat dua pria yang merupakan temannya Dimitri datang untuk menjemput sesuai prediksi si Jeff, di mana keduanya hanya akan menjadi korban selanjutnya dari tanaman karnivora dan orang-orang sekitar yang menjaga situs bersejarah ini. Dimitri, berikut adalah alternatif ending yang dihapus dari film aslinya. Di situ diperlihatkan Amy sudah berhasil pulang ke Amerika namun meninggal dunia dan dikubur di pemakaman umum, di mana seorang penjaga kuburan secara kebetulan melihat makam Amy yang sudah dipenuhi oleh tanaman karnivora dan mencoba menyentuhnya, sehingga inilah bagaimana awal muawal bencana besar akan terjadi. Tamat.